Sidang jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom semuanya. Mari kita persiapkan diri kita, persiapkan hati kita untuk kita memulai ibadah Kamis Putih pada malam hari ini. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Marilah kita memuji Tuhan yang penuh kasih dan penyayang itu dengan bersama menyanyikan pujian PKJ 242 ayat 1 dan 2. Seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surga layang harapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Dan sekarang kita berada di hadapan-Nya. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dengan bersama-sama mengucapkan, pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Jemaat silakan duduk. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat malam, shalom. Kembali lagi malam hari ini kita beribadah bersama di dalam peringatan akan malam terakhir Tuhan Yesus bersama dengan para murid sebelum hari kematiannya. Kita menyebut hari ini sebagai Kamis Putih, saat-saat di mana kita merenungkan kembali keberadaan kita dan bisa menerima satu dengan yang lain di dalam kasih. Firman Tuhan yang mendasari ibadah kita hari ini, Mazmur 111 ayat 4. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tentu ada banyak hal yang boleh kita nikmati hari demi hari. Dan di dalamnya kita juga turut merasakan perbuatan-perbuatan ajaib Allah. Bahkan ketika kita masih bisa bertahan sampai saat ini, itu pun salah satu bukti bahwa Allah berkarya dalam hidup kita. Mari kita tetap percaya kepadanya, percaya bahwa kita punya Tuhan yang ajaib. Kita naikkan pujian, Aku Percaya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita lanjutkan bermazmur. Mazmur 111 ayat 1 sampai 10. Kita akan membaca secara bersautan. Kebajikan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan.
agung dan bersemarak pekerjaannya. Dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberikannya kepada umat-Nya. Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umat-Nya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Haleluya. Amin. Sidang jemaat, sekarang diberi kesempatan kepada kita untuk menundukkan hati, mengaku segala dosa pelanggaran kita dan mohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Di dalam rasa syukur dan hormat kami kepadamu ya Allah, kami seluruh umat-Mu pada malam hari ini menundukkan diri, mengaku segala kesalahan dan keterbatasan kami sebagai manusia, yang semua itu berujung pada dosa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Bapa, begitu seringnya kami mengabaikan segala perbuatan-perbuatan ajaib yang Allah kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami mengaku Bapa, bahwa terkadang kami bersikap tidak baik terhadap sesama, yang melukai dan menyakiti hati mereka, yang menimbulkan permusuhan bahkan pengkhianatan di antara kehidupan keluarga juga di dalam persekutuan. Kami mengaku di hadapan-Mu Bapa, ketika kami sering kali dikuasai oleh rasa kebencian, tidak mau mengampuni satu dengan yang lain dan menganggap bahwa diri kami yang paling benar. Ada banyak kesalahan yang telah kami perbuat Bapa, bahkan tidak jarang kami menyangkali Engkau dan berkhianat padamu. Malam hari ini kami menundukkan diri, mengakui segala dosa pelanggaran kami di hadapan-Mu, dan sungguh-sungguh memohon belas kasihan. Bapa berkenan kiranya mengampuni kami, melayakkan kami untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus, dan menerima anugerah keselamatan kekal oleh karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa atas setiap karya ajaib yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami, yang salah satunya yang utama adalah pengampunan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mohon pengampunan. Amin. Kita naikkan pujian Kidung Jemaat 29 ayat 1 sampai 3 di muka Tuhan Yesus. Ku bawa
setiap kita yang sungguh-sungguh berlutut di muka Tuhan Yesus dan mengaku dosa, maka kepadanya diberikan anugerah pengampunan dosa. Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelumnya mari kita berdoa untuk memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang baik, malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami rindu Bapa sendiri yang berbicara atas kami, sehingga setiap firman yang kami terima memberi kami kekuatan iman yang baru, menolong kami untuk melihat setiap karya-karya ajaib yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Untuk bungkus kami semua Bapa, umat-Mu yang beribadah di rumah, juga pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian di gedung gereja. Perlengkapan alat-alat yang kami pakai Tuhan kuduskan semuanya dan dijauhkan dari segala godaan kuasa kegelapan. Sehingga ketika kami mendengar firman-Mu, kami boleh mendengar dengan baik. Tuhan memberi kami hati yang mau taat dan tunduk pada otoritas Allah. Sehingga setiap firman yang kami terima benar-benar menjadi berkat. Hamba yang Tuhan pakai untuk memberitakannya Engkau urapi dan kuduskan. Di dalam segala kelemahan dan keterbatasan hamba, Engkau kiranya berkenan berbicara di dalam kuasa-Mu atas kami. Berfirmanlah ya Bapa, karena kami semua umat-Mu telah siap sedia untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 26 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-30. Matius 26 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-30. Saya akan membacakan firman Tuhan bagi kita demikian. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan ini dalam kehidupan setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom.
Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman yang baru saja kita baca dan renungkan bersama di dalam ibadah Kamis Putih begitu menyentuh dan membawa kita kepada suasana di mana Tuhan Yesus duduk bersama dengan para murid untuk menikmati perjamuan terakhir. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan firman yang membimbing kita di dalam ibadah malam hari ini, Tuhan Yesus sepertinya ingin mempersiapkan segala sesuatunya supaya kita betul-betul mengingat Dia. Segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikan suatu peringatan. Tuhan Yesus melakukan banyak hal supaya kita mengingat Dia dan tetap percaya kepada Dia. Saudara-saudara, apa yang kita pikirkan atau ingat ketika menyebut nama Yesus? Mungkin kita akan mengingat bahwa Dia adalah Juru Selamat, Allah yang menjadi manusia, Tuhan yang begitu dekat dengan kita. Lalu apa yang kita ingat ketika kita berada di dalam masa sengsara? Lebih-lebih ketika malam hari ini kita memperingati Kamis Putih, hari atau malam terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap. Mungkin banyak dari kita mengingat karya-karya yang Tuhan Yesus sudah lakukan, perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Bukan hanya ketika duduk bersama dengan para murid untuk menikmati perjamuan, tetapi juga tentang hal pembasuhan kaki yang Tuhan Yesus lakukan sebelumnya, sebelum mereka makan bersama di dalam perjamuan. Ada banyak hal lain tentunya yang saudara-saudara ingat dari setiap perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan Yesus lakukan. Saudara-saudara, Paskah bagi umat Israel merupakan hari pembebasan. Sehingga setiap tahun mereka merayakan Paskah dengan datang ke Yerusalem, kemudian beribadah bersama. Mereka juga makan roti tidak beragi, mereka mempersembahkan kurban syukur kepada Allah di bait suci. Tuhan Yesus dan para murid juga datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Tetapi Paskah yang dirayakan oleh Yesus dengan para murid bukan lagi sebatas perayaan hari pembebasan dari Mesir. Tetapi ada suatu makna yang baru yang Tuhan Yesus beri dari perayaan Paskah kali ini, di mana ini menjadi perayaan yang istimewa. Tuhan Yesus mengorbankan dirinya sebagai korban Paskah. Paskah kini menjadi suatu peringatan yang baru, di mana Kristus memberi diri untuk melayani. Dan bahkan ia menjadi korbannya. Oleh karena itu Tuhan Yesus meminta para murid untuk mempersiapkan Paskah kali ini dengan sangat istimewa. Para murid diminta untuk pergi ke kota, ke rumah seseorang yang memang sudah ditentukan oleh Tuhan. Di dalam tempat itu, dalam suasana tenang, hanya bersama dengan 12 murid, Tuhan Yesus makan bersama dan merayakan Paskah di sana. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan melihat perbuatan-perbuatan ajaib apa yang Tuhan Yesus lakukan di akhir masa hidupnya, yang sangat dekat kita lihat dengan ke-12 murid. Yang pertama, Tuhan Yesus makan malam bersama dengan ke-12 murid. Saudara-saudara, makan malam atau makan bersama menjadi suatu simbol kekeluargaan atau persaudaraan, di mana di dalamnya akan nampak keakraban, kita bisa saling ngobrol, kita lebih mengenal atau mendekatkan diri satu dengan yang lain. Ini juga menjadi simbol kesatuan di dalam persekutuan, suatu simbol kita menyatakan kasih satu dengan yang lain. Jadi makan bersama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bukan hanya sebatas makan untuk mengenyangkan perut, tetapi ada pengajaran-pengajaran, ada pesan-pesan yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam kesempatan itu. Tuhan Yesus hanya makan dengan ke-12 murid, bahkan termasuk murid yang akan mengkhianati Dia, murid yang akan menjual Dia, juga murid yang akan menyangkal Dia ada dalam satu meja dengan Dia. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua muridnya tanpa kecuali. Sekalipun Ia tahu bahwa di situ ada 2 muridnya nanti, satu menyangkal dan satu lagi mengkhianati Dia. Tapi Yesus mau duduk bersama, berusaha untuk makan bersama.
menyatakan kasih kepada mereka semua. Lalu perbuatan kedua yang Tuhan Yesus lakukan, dia berbicara tentang salah satu dari mereka yang akan menyerahkannya. Saudara-saudara, kalau kita mungkin bertanya, kenapa Tuhan Yesus harus membuka wacana itu di meja makan dalam suasana hangat dan akrab? Kok sepertinya jadi tidak hangat lagi gitu ya. Bahkan perkataan Tuhan Yesus sampai membuat para murid sedih. Mereka katakan, bukan aku Tuhan, bukan aku. Ada perasaan bahwa siapa kira-kira di antara kami ber-12 ini yang akan menyerahkan dia? Kenapa Yesus melakukan ini? Tidakkah ada waktu lain untuk Tuhan Yesus berbicara? Tidakkah ada cerita lain yang lebih enak untuk didengar? Tidakkah Yesus mau menegur orang itu 4 mata saja tanpa yang lain tahu? Atau tidakkah Yesus hanya memilih diam? Toh juga hari ini adalah hari terakhirnya bersama dengan para murid. Tetapi Tuhan Yesus memutuskan untuk menyampaikan itu di tengah-tengah 12 murid yang ada. Di situ Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa sekalipun mereka sudah seperti keluarga, mereka begitu akrab selama ini, mereka begitu mengasihi, hidup di dalam persekutuan, tetapi mereka harus sadar bahwa mereka juga adalah orang-orang berdosa. Mereka juga adalah manusia-manusia yang rapuh, yang sangat mungkin ada pengkhianatan di dalamnya. Begitu juga yang terjadi di dalam keluarga. Sekalipun mungkin kita terlihat saling mengasihi, begitu akrab, ada hubungan persaudaraan di dalamnya, tetapi kita menyadari bahwa kita adalah manusia berdosa yang sangat rapuh, yang sangat memungkinkan terjadinya pengkhianatan. Yesus sengaja membuka itu bukan untuk membuka aib salah satu dari para murid, tidak, atau untuk mempermalukan, tidak, tetapi supaya para murid yang lain itu belajar untuk mengakui kesalahan, belajar untuk menyadari bahwa mereka begitu rapuh, belajar untuk bisa saling menerima satu dengan yang lain dalam segala keadaan, dan yang terpenting adalah belajar untuk saling mengampuni. Sehingga dengan demikian betul-betul para murid akan bisa saling mengasihi. Tuhan Yesus tidak sedang mempermalukan Yudas, tetapi justru di sini Tuhan Yesus sedang menyatakan kasih-Nya dengan cara mengingatkan, salah satu dari kita akan ada yang mengkhianat. Mengingatkan kalau Yudas mau bertobat. Di sini juga Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa apapun keadaan dia yang mengkhianatinya, dia masih bisa menerima dan terlebih lagi memberi pengampunan. Perbuatan yang ajaib, kelihatannya sederhana, hanya menegur, tetapi ini memberi makna yang besar. Lalu yang terakhir, Tuhan Yesus mengambil roti dan juga cawan. Dia mengucap syukur dan menyebut bahwa roti ini adalah tubuhku. Kemudian cawan ini adalah darah perjanjian yang baru, yang berdampak untuk memberi pengampunan bagi dosa-dosa, termasuk pengkhianatan yang dilakukan oleh salah satu muridnya. Saudara-saudara, jika selama ini roti dan anggur biasa dinikmati oleh orang-orang Israel ketika mereka perjamuan ataupun merayakan Paskah, tetapi kali ini Tuhan Yesus memberi makna yang baru untuk roti dan anggur yang sudah biasa itu. Sehingga kali ini roti dan anggur yang mereka makan dan minum itu menjadi luar biasa. Sebab makna yang terkandung di dalamnya adalah tubuh dan darah Kristus. Saudara-saudara, tidak main-main jika seseorang berbicara tentang tubuh dan darah. Yesus sedang berbicara tentang karya penebusan, pengampunan dosa yang akan dilakukannya melalui pengorbanan diri, mengorbankan tubuh dan darahnya dengan cara mati di kayu salib. Dengan demikian ia menyatakan keselamatan bukan hanya sebatas kepada orang-orang Israel, tetapi juga kepada setiap orang yang percaya. Dengan tubuh dan darahnya, semua dosa akan dihapuskan, termasuk pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas. Saudara yang diberkati Tuhan, dengan begini kita melihat bahwa perjamuan Paskah sekarang ini tidak hanya menjadi peringatan akan pembebasan dari Mesir, tetapi yang terutama kita melihat bahwa Paskah menjadi karya penyelamatan dari dosa seluruh dunia. Peringatan ini menjadi bukti kasih sayang Allah yang begitu besar,
yang mau menegur, yang mengajar, yang mengampuni, yang mengasihi dengan tulus. Tidak salah jika Tuhan menginginkan ini menjadi peringatan akan aku. Tidak salah jika kita melihat ini menjadi sesuatu yang sangat istimewa, bukan hanya bagi para murid, tetapi juga bagi kita. Sesuatu yang mengharukan, bukan hanya bagi para murid, tetapi juga bagi kita sampai sekarang. Oleh karena itu saudara-saudara, jadikanlah perbuatan-perbuatan Allah itu sebagai peringatan. Kalau kita mau lihat kembali kehidupan kita, khususnya di dalam situasi pandemi yang serba sulit ini, dan sampai detik ini kita masih bisa bertahan, itu adalah bagian dari karya-karya ajaib Allah. Lalu sebentar kita akan melakukan pelayanan pembasuhan kaki. Baik kita lakukan di gereja yang akan diwakili oleh majelis kategorial, juga yang akan kita lakukan di keluarga masing-masing. Kita menyadari bahwa di dalam persekutuan, juga di dalam keluarga, sangat mungkin terjadi kesalahan. Suami menyakiti istri, begitu sebaliknya. Anak-anak menyakiti hati orang tua, begitu juga sebaliknya. Akan sangat mungkin terjadi pengkhianatan di dalam keluarga dan juga persekutuan. Maka inilah kesempatan kita untuk merendahkan diri, merendahkan hati, untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf, untuk menerima satu dengan yang lain di dalam keluarga dengan kasih dan kesediaan untuk saling memaafkan. Dengan saling membasuh kaki, kita diingatkan bahwa kita adalah orang-orang berdosa. Sehingga dengan demikian kita menyadari bahwa kita membutuhkan belas kasihan Allah. Lalu yang terakhir, besok kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Dan hari ini menjadi kesempatan untuk kita mempersiapkan diri. Makan roti dan minum anggur. Seperti apa yang Tuhan Yesus telah sampaikan, jadikan ini sebagai peringatan. Roti adalah lambang tubuh Kristus dan anggur adalah lambang darahnya. Tuhan Yesus mati untuk saya dan saudara, supaya kita menerima pengampunan dosa dan menerima keselamatan kekal. Oleh karena itu ketika kita menerima perjamuan besok, mari kita mengingat akan kasih sayang Tuhan yang besar atas kehidupan kita. Bagaimana Ia menyatakan itu dengan tulus, dengan sukacita, dengan penuh keikhlasan, supaya dengan demikian kita juga belajar untuk mengasihi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saat teduh sejenak. Amin. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan melakukan pelayanan pembasuhan kaki. Tetapi sebelum pelayanan ini dilakukan, ada sedikit hal yang perlu kita pahami. Dalam Yohanes 13 ayat 13-15, Tuhan Yesus berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Saudara-saudara, pembasuhan kaki yang Tuhan Yesus teladankan adalah sebuah tanda kasih, tanda pengampunan, tanda kerendahan hati, dan juga merendahkan dirinya untuk melayani. Dengan demikian ketika kita saling membasuh kaki, ini menjadi tindakan simbolis rekonsiliasi atau pemulihan hubungan yang didasarkan pada sikap betul-betul merendahkan diri untuk meminta maaf, juga kerendahan hati untuk mau saling mengampuni. Selanjutnya
kita melayani bersama-sama dengan penuh kasih. Saudara-saudara, hari ini kita akan melakukan pelayanan pembasuhan kaki di gereja. Di dalam persekutuan kita menyadari bahwa kita juga tidak lepas dari kesalahan. Kita juga adalah manusia yang rapuh. Oleh karena itu, saya akan membasuh kaki majelis kategorial sebagai simbol pelayanan keluarga dalam ruang lingkup yang besar. Lalu jemaat yang beribadah di rumah juga akan membasuh suami, istri, orang tua, anak-anak, dan keluarga lain yang ada di rumah itu. Dengan kesungguhan hati kita minta maaf. Kita juga dengan rendah hati mau mengampuni. Ini kesempatan untuk pemulihan dalam keluarga. Mari kita lakukan ini dengan sungguh-sungguh, dengan komitmen bahwa ini bukan hanya sebatas prosesi, tetapi betul-betul menjadi perenungan dan menjadi berkat. Mari kita mempersiapkan diri. Jemaat yang di rumah silahkan mempersiapkan alat-alat yang akan dipakai untuk pembasuhan kaki dan sudah boleh mulai untuk melakukannya. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk merendahkan diri dan mau saling mengampuni. Maka demikian juga hendaknya kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dengan ini kita menyadari bahwa kita adalah manusia yang rapuh, yang begitu mudahnya untuk jatuh di dalam kesalahan, bahkan mungkin pengkhianatan. Ini kesempatan untuk kita bisa menerima satu dengan yang lain. Dalam setiap pengampunan selalu ada berkat, dan pengampunan adalah cara yang tepat untuk kita bisa melayani di dalam kasih Kristus. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan kepada para murid, membasuh kaki, rendahkan diri. Demikian juga setiap kita yang percaya kepadanya, melakukannya satu dengan yang lain. Betapa pentingnya sebuah rekonsiliasi. Ketika anak-anak mungkin menyakiti hati orang tua melepas pengampunan. Ketika suami istri saling menyakiti, maka demikian juga hendaknya kita juga bisa saling memaafkan.
Saudara-saudara, senang rasanya ketika kita boleh saling melayani satu dengan yang lain, juga yang kita lakukan di tengah keluarga. Mungkin belum bisa semua, silahkan yang di rumah bisa melanjutkan pelayanan ini jika memang belum selesai dilakukan. Menerima satu dengan yang lain, apapun keadaannya. Sekalipun itu sebuah pengkhianatan yang sangat menyakitkan. Kita belajar untuk menerima. Seperti Kristus yang menerima Yudas, yang juga menerima saya dan saudara yang mungkin terkadang telah mengkhianati dia. Mari bersama-sama kita menyatukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena malam hari ini kami boleh belajar untuk melakukan tindakan kasih dengan cara saling melayani. Kami bersyukur Tuhan mengajar kami untuk menunduk, merendahkan diri, menyentuh kaki dan membasuh, supaya kami sadar siapa sebenarnya kami dan siapa sebenarnya sesama kami. Kami bersyukur Tuhan mengajar kami arti kerendahan hati, untuk kami bisa saling menerima satu dengan yang lain, di dalam kesadaran bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Kami bersyukur Tuhan memberi kami kesempatan untuk memperbaharui hubungan, untuk merekonsiliasi hubungan suami istri, orang tua, anak-anak, juga di dalam persekutuan. Kami bersyukur Tuhan memberi kami pengampunan yang besar ketika kami juga bisa mengampuni keluarga, saudara-saudara dan sesama kami. Bapa, biarlah peringatan yang kami lakukan malam hari ini mengingat akan perbuatan-perbuatan ajaib Allah, sungguh-sungguh menjadikan kami pribadi yang takut akan Engkau, yang hidup di dalam keteladanan akan Engkau. Bapa di surga, dengan demikian di dalam pengampunan yang Tuhan beri, kami pun juga siap untuk menerima sakramen perjamuan kudus esok hari. Biarlah ya Bapa, Engkau sendiri yang mempersiapkan setiap umat-Mu, jasmani dan rohani, agar kami boleh mengikuti perjamuan ini dengan benar, dan kami merasakan berkat yang penuh melingkupi kami, melingkupi keluarga kami dan persekutuan kami. Bapa di surga, di dalam peringatan malam hari ini, kami teringat akan saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, yang dalam masa pemulihan. Tuhan, kiranya Engkau menjamah mereka. Pak De Arya yang masih dirawat di rumah sakit, Tuhan, kami mohon Engkau yang lawat, Engkau yang pulihkan dengan kuasa bilur-bilur-Mu. Ia menerima kesembuhan yang sempurna. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain, Bapa, di dalam berbagai kesulitan, tantangan hidup yang kami hadapi di tengah-tengah situasi pandemi ini. Ajar kami Bapa untuk melihat perbuatan-perbuatan ajaib di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, supaya dengan begitu kami melihat Engkau yang berkuasa atas hidup kami, mengajar kami untuk tetap bersyukur dan berpaut hanya kepada Kristus. Kami berdoa untuk pelayanan ibadah besok, untuk hamba-hamba-Mu yang akan mengambil bagian dalam pelayanan, untuk seluruh umat-Mu yang beribadah, baik yang di jemaat-Mu Efrata, juga saudara-saudara kami yang lain yang bergabung. Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga persekutuan yang kami lakukan, juga saat-saat kami di mana mengenang kembali hari kematian-Mu, di mana Engkau tersalib untuk kami boleh melaluinya bersama dengan Engkau. Banyak hal yang masih harus kami temui ke depannya, Tuhan. Engkau kiranya memberi kami kekuatan iman untuk terus memandang salib Kristus, bukan sebagai kutukan, tetapi sebagai kekuatan yang memampukan kami untuk menjalani berbagai pergumulan hidup bersama dengan Engkau. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang saat ini juga turut di dalam peringatan masa sengsara. Tuhan juga kiranya memberkati. Kami berdoa secara khusus Bapa untuk umat-Mu
yang beberapa hari yang lalu mengalami teror bom di Makassar. Tuhan, kami mohon Bapa, Engkau melawat mereka. Mereka yang menjadi korban, Tuhan, yang jamah sembuhkan. Juga jemaat-Mu secara utuh di sana, Tuhan, yang beri kekuatan dan penghiburan. Tuhan, beri damai sejahtera untuk seluruh masyarakat Indonesia. Beri kami hati untuk bisa saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Beri kami damai sejahtera, dan Tuhan, jauhkan kami dari orang-orang yang berhendak jahat. Segala pergumulan negeri ini kami bawa ke hadapan-Mu Bapa. Engkau pemilik dari seluruh dunia, termasuk bangsa Indonesia. Maka kami pun yakin Engkau akan memelihara dan memberkati kami sesuai dengan belas kasihan-Mu yang besar. Terima kasih untuk pelayanan malam hari ini Bapa. Terima kasih untuk setiap berkat jasmani dan rohani yang boleh kami terima. Pergumulan pribadi umat-Mu kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu, dengarkanlah firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita angkat pujian, sungguh ku bangga Bapa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami bangga Tuhan punya Allah seperti Engkau, Allah yang luar biasa, Allah yang begitu mengasihi hidup kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami Tuhan. Lebih-lebih
keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, itu adalah anugerah yang terbesar bagi hidup kami. Tuhan Bapa, pada malam ini Tuhan kami datang, kami membawa persembahan syukur kami ke hadirat-Mu yang kudus. Kami mohon Engkau kiranya menerima, Engkau kiranya menguduskannya Bapa. Biar apa yang sudah kami persembahkan ini Tuhan, hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu saja. Berkat yang masih ada pada kami Tuhan, Engkau kiranya yang mencukupkannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah kami bisa mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan harum dan berkenan kepada Engkau. Terima kasih Bapa, inilah doa syukur dan permohonan kami Bapa, karena semuanya ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita tutup ibadah kita dengan menaikkan pujian dari NKB 163 ayat 1 sebelum berkat dan ayat 2 setelah berkat. Tak mudah jalanku. Saudara-saudara, kembalilah dalam kehidupan kita di dalam kesiapan untuk melayani. Setelah ini mungkin ada perjamuan kasih yang disiapkan oleh keluarga. Mari kita saling melayani satu dengan yang lain. Setelah tadi kita sudah saling mengampuni. Arahkanlah hati dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini kekal selama-lamanya. Amin.